Astaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu, majelis Kitabul Jami', kumpulan hadis yang tercantum di kitab Bulughul Maram tulisan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama yang memiliki julukan Amirul Mukminin fil Hadis. Sudah kita bahas hadis nomor pertama, hak muslim bagi muslim yang lainnya. Hari ini kita ada di halaman ke-23, diberi judul Ungdur ila man huwa asfala minkum. Hadisnya pendek, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tajdiru ni'matallahi alaikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawah, maksudnya dalam urusan dunia kalian, dan janganlah melihat orang yang berada di atas kalian, karena hal itu lebih patut, dan agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Di sini kita akan membahas minimal 4 hal. Jadi Allah lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk urusan dunia melihat ke bawah. Karena dengan begitu kita tidak akan meremehkan nikmat Allah. Nah, sekarang pembahasan pertama tentang nikmat. Berkenaan dengan nikmat, maka nikmat terbagi menjadi 2, nikmat ad-din dan nikmat ad-dunya. Nikmat ad-din, nikmat ditetapkan oleh Allah memeluk agama ini. Mana dalilnya bahwa din, agama ini bagian dari nikmat? Dalilnya mudah. Di surat Al-Maidah ayat yang turun terakhir kali, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmat itu, wa raditu lakumul islam madina, aku ridho kalau Islam ini kalian sikapi sebagai din. Berarti ayat ini menerangkan salah satu nikmat adalah nikmat din. Berarti kita bahagia kalau disebut oleh Allah berhak menerima nikmat ini. Dan ini cukup banyak. Misalnya di surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita ingin masuk ke dalam jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ayat ini disambung oleh Allah di surat An-Nisa, faulaika ma'alladzina an'amallah, mereka berhak
dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Mungkin kita dimasukkan ke dalam barisan nabi, atau orang yang siddiq, atau orang yang mati syahid, atau orang yang solihin. Berarti kalau ada orang masuk satu di antara kelompok ini, berarti dia sudah mendapatkan nikmat, karena kalimatnya menggunakan an'amallahu alaihim, Allah berikan nikmat kepada mereka. Dan bertebaran ayat, kata-kata nikmat itu identik dengan nikmat Islam. Contoh, wadhkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'daan, dulu kalian masih kafir, bermusuhan antara suku Aus dan Khazraj. Fa'allafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah membikin kalian akur, dengan agama ini kalian akhirnya bersaudara. Di situ ada kata nikmat, di situ disebut dulu masih kafir, ayat menyebut saat kafir kalian bermusuhan, begitu Islam datang kalian bersaudara. Itu kan nikmat din. Contoh lagi, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihaw wa junudan lam tarauha. Dulu umrah ketemu tempat Khandaq, Pak, perang Khandaq. Apa lupa mungkin? Kenapa? Iya. Pak Agus masih ingat. Kelihatannya lupa, harus diulangi lagi ya Pak Agus ya. Iya, harus berangkat lagi. Jadi di Madinah, lokasi yang kita kunjungi, yang kita turun dari bus, satu Masjid Quba itu pasti. Yang kedua, percetakan Al-Quran. Pak Agus ikut percetakan, dapat Quran. Dulu ikut ke percetakan? Enggak diajak. Kan di situ dibagi Quran gratis, asli Madinah. Oh enggak ya? Oh. Hah? Pak Agus dapat yang gede. Oh yang kecil. Oh iya. Kalau saya mintanya enggak, saya nggak pengen Quran, saya minta tafsir, dikasih tafsir. Yang ketiga Gunung Uhud turun. Turun. Yang tidak turun Masjid Qiblatain. Tapi sekarang Masjid Qiblatain tidak akan terlihat karena terhalangi dengan jembatan. Nah, termasuk yang cuma ditunjukkan itu loh, itu adalah lokasi perang Khandaq, sering disebut Masjid Sab'ah, ada 7 masjid berderet kecil-kecil. Biasanya busnya pelan-pelan ditunjukkan itu Masjid Sab'ah, 7 masjid kecil-kecil, berarti disitulah lokasi perang Khandaq. Nah, ayat ini mengatakan, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian ketika perang Khandaq. Allah menangkan kalian dengan cara Allah kirimkan angin topan besar yang membuat kemah-kemah orang-orang kafir Quraisy terbang. Wa junudul lam tarauha, Allah kirim tentara yang tidak terlihat, maksudnya para malaikat. Menangnya kaum muslimin pada perang Khandaq disebut dengan udhkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini berarti bukan nikmat dunia, nikmat agama. Termasuk ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu alaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Hai orang beriman, ingat nikmat Allah ketika nabi kalian diselamatkan, ketika mau dibunuh ternyata Allah tahan tangan-tangan orang kafir sehingga tidak mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya Rasulullah itu nikmat bagi para
sahabat. Ini bukan nikmat dunia tapi nikmat agama. Termasuk id antum qalilun mustad'afuna fil ard. Dulu kalian masih sedikit, udah sedikit di Mekah, tertindas lagi. Akhirnya apa? Fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibat. Akhirnya Allah berikan kalian tempat yang aman, yaitu kota Madinah. Di situ Allah berikan kemenangan, di situ Allah memberikan rezeki yang thayyib. Baik, jadi nikmat itu ada dua, nikmat ad-din dan nikmat ad-dunya. Kalau nikmat ad-din ini bentuk rahim Allah kepada kita. Kalau nikmat dunia bisa makan, punya rumah, punya istri, punya anak, itu menunjukkan rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sudah kita pelajari bedanya Rahman dan Rahim. Rahim itu sayang Allah khusus orang beriman. Tapi kalau Rahman sayang Allah untuk seluruh makhluknya. Maka Rahim itu selalu dihubung-hubungkan dengan mukmin. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah kepada orang-orang mukmin itu Rahim, bukan Rahman. Baik, selesai kata nikmat. Nah, baru kemudian kata syukur. Satu kalimat yang sering kita dengar di ceramah-ceramah. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Kalau di khutbah Jumat biasanya saya pangkas, tidak saya sebut. Karena kalau saya masih mengucapkan marilah kita bersyukur kepada Allah, habis itu salawat dan salam, padahal tadi sudah mengucapkan innal hamdalillah. Jadi marilah kita bersyukur kepada Allah itu sudah gak usah disebut lagi karena kita sudah mengucapkan innal hamdalillah. Atau kadang-kadang saya singkat ba'da tahmid wa taslim sebagai wasiat takwa pada hari ini. Jadi ajakan bersyukur dan membaca solawat itu sudah saya press dengan kata ba'da tahmid wa taslim. Setelah bertahmid memuji Allah, maksudnya wa taslim solawat dan salam. Jadi setelah innal hamdalillah, syahadat, solawat, ayat-ayat takwa, cukup mengucapkan ba'da tahmid wa taslim sebagai wasiat takwa pada hari ini, langsung masuk materi. Nah, disebut syukur, yang disebut syukur dalam Al-Quran itu satu, tauhid. Siapa yang bertauhid berarti dia sudah bersyukur. Karena di surat Yusuf ini perkataan Yusuf kepada temannya satu sel di ayat 38. Di ayat 38, wattaba'tu millata abai Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Wahai temanku, aku mengikuti milah Ibrahim, Ishak dan Yakub. Apa inti ajaran milah Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub? Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Tidak pantas bagi kita untuk berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Dzalika min fadlillahi alaina. Itu karunia yang Allah berikan kepada kami. Berarti nikmat. Mengikuti milah Ibrahim itu karunia, itu nikmat. Ayat ini ditutup apa? Walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Hubungan syukur dan tidak berbuat syirik berarti syukur itu adalah bertauhid, tidak mau berbuat syirik. Maka kalau ada penceramah marilah kita bersyukur kepada Allah,
kalau kita tauhidnya bagus, menjauhi semua perbuatan syirik, otomatis ajakan itu sudah kita amalkan. Itu satu. Yang kedua, beribadah, tauhidnya benar, syiriknya tidak ada. Syukur yang kedua adalah kalau dia beribadah kepada Allah. Ibadah terbaik tentu sholat. Rasulullah ketika sholat tahajud dengan berdiri yang sangat lama, kaki beliau pun bengkak. Ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau lakukan? Jawaban beliau, afala akunu abdan syakuro, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Oh, berarti tahajud Rasulullah itu tanda bahwa beliau sedang bersyukur kepada Allah. Berarti ibadah itu syukur. Siapa yang sholat tahajud, saum Senin Kemis, dzikir pagi dan petang, baca Quran, wirid sebelum tidur, berarti dia sedang beribadah. Orang yang beribadah berarti sedang bersyukur kepada Allah. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah. Nah, tiap hari saya sholat berarti sudah syukur. Yang ketiga, bekerja itu syukur. I'malu ala Dawuda syukra, bekerjalah wahai keluarga Daud, itu sebagai tanda kamu sedang bersyukur kepada Allah. Oh, ternyata bekerja adalah syukur. Maka kalau ada khutbah Jumat, mari bapak-bapak bersyukur kepada Allah, sementara jamaah yang sedang mendengar adalah karyawan-karyawan kantor, instansi, pabrik dan lain sebagainya, berarti mereka sudah bersyukur dengan cara bekerja. Baik, itulah contoh makna syukur menurut Al-Quran. Maka Rasulullah bersabda mengenai ayat i'malu ala Dawuda syukra, bekerjalah wahai keluarga Daud, sebagai wujud syukur kepada Allah. Maka Rasulullah berkomentar, kana Dawudu la ya'kulu illa min amali yadihi. Prinsip Nabi Daud tidak mau makan kecuali hasil bekerja dengan tangannya sendiri. Itu wujud syukur. Jadi syukur itu bukan sekedar ya Allah aku bersyukur kepada nikmatmu, tidak aja itu. Tauhidnya lempeng, ibadahnya tiap hari, apa yang masuk ke mulut semuanya dari hasil bekerja. Lengkaplah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur itu kan ucapan terima kasih. Nah, pertanyaannya, ditujukan kepada siapa ucapan terima kasih itu? Tentu ucapan syukur ditujukan kepada Allah. Tapi Allah juga mengajak kepada kita ungkapan syukur terima kasih juga kepada sesama manusia yang memberi kebaikan kepada kita. Contohnya apa? Di surat Luqman, ketika kita di perut ibu kita, kemudian akhirnya disusui, di ayat 14, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepada aku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Berarti syukur, terima kasih ditujukan kepada Allah dan ditujukan kepada makhluk-makhluk yang pernah berbuat baik kepada kita. Karena ayat ini sedang berbicara peran orang tua yang mengandung dan menyusui, maka ungkapkan syukur, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu.
Bagaimana kalau saya diberi sesuatu oleh orang lain? Nah, juga harus mengucapkan ungkapan syukur. Karena Rasulullah bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, dia dianggap tidak berterima kasih kepada Allah. Nah, sekarang saya diberi sesuatu oleh orang lain. Bagaimana cara mengucapkan terima kasih? Disinilah Rasulullah bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana." Siapa yang diberi kebaikan oleh orang lain kemudian kita ucapkan kepada si pemberi, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan yang lebih baik, faqad ablagha fis sana, berarti dia sudah berterima kasih. Jadi terima kasih kita bukan thank you, bukan matur nuwun, bukan terima kasih, tapi apa? Jazakallahu khairan. Berarti dia sudah berterima kasih kepada sesama manusia. Nah, berbicara tentang syukur, maka orang yang bersyukur itu kelompok minoritas. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Maka kalau kita tauhidnya lempeng, ibadahnya bagus, kemudian tiap hari mengais rezeki, bekerja untuk anak dan istri, berarti kita masuk kelompok yang sedikit itu. Karena ada orang kerjanya bagus, dilihat ibadahnya ternyata gara-gara dia ngejar dunia, tidak pernah sholat berjamaah ke masjid. Nah, berarti dia bukan disebut sebagai hamba yang bersyukur. Nah, kemudian berbicara tentang syukur, maka orang yang usianya masuk 40, tingkat syukurnya harusnya sudah mantap. Idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan, ketika dia sudah masuk gerbang usia 40 tahun, dia sudah mengucapkan auzi'ni an ashkura nikmataka, ya Allah limpahilah pada diriku untuk gemar bersyukur atas semua nikmat yang Engkau berikan. Jadi usia 40 tahun bukan usia iri melihat orang lain, usia yang sudah tenang, syukurnya sudah mantap. Nah, tadi ada yang terlewat. Kita harus berterima kasih pada orang lain kalau diberi. Tapi kalau kita berstatus sebagai pemberi, maka Allah akan mengetahui kita itu ikhlas atau tidak. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Di surat Hal Ata 'alal insan. Nah, ayat 9. Kalau kita ingin ngetes kita itu ikhlas atau tidak ketika memberi sesuatu orang lain, innama nut'imukum liwajhillah. Saya beri makan kepada kalian wahai orang miskin, yang saya harapkan bisa melihat wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak berharap dibalas, jangankan dibalas, syukura, ucapan terima kasih kalau tidak keluar dari mulutmu, saya juga tidak akan sakit hati. Kan ada orang dikasih pergi aja, komentar kita apa? Songong amat. Kalau Pak Agus apa? Sombong amat gitu. Terima kasih aja nggak keluar dari mulutnya. Oh, berarti dia tidak ikhlas. Jadi orang ikhlas itu, saya tidak butuh dibalas, wala syukura, jangankan dibalas, ucapan terima kasih juga tidak akan saya tunggu-tunggu. Itu ciri orang yang
ikhlas saat memberi. Jadi ketika tadi kita rajin berterima kasih kepada orang lain kalau diberi, tapi kalau sebagai pemberi jangan terlalu berharap-harap ada ucapan terima kasih. Baik, syukur selesai. Meskipun kalau boleh saya tambah satu, hamba yang paling hebat syukurnya tentu Nabi Nuh, karena Allah berfirman, dzurriyyataman hamalna ma'a Nuhin innahu kana abdan syakura. Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Baik, nikmat sudah, syukur sudah. Berarti kita akan lihat kata-kata unduru, lihatlah. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia, jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Kata-kata melihat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua, melihat secara fisik, secara materi, dan ada melihat sesuatu yang bukan fisik. Berarti ada aktivitas melihat yang dilihat bukan fisiknya. Berarti apa? Kiasan atau majazi. Contoh misalnya, ada ungkapan ungdur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dia ucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Berarti yang pertama, lihatlah apa yang dia ucapkan, berarti yang dilihat bukan orangnya tapi ucapannya. Wala tandur man qala, jangan melihat siapa yang mengucapkan, berarti jangan melihat orangnya. Berarti melihat yang pertama bukan melihat fisik, melihat ajarannya, ucapannya. Contoh siapa? Kita bisa menerima ucapan dia tanpa melihat siapa yang mengucapkan. Contohnya iblis atau setan. Secara fisik setan jelas itu musuh kita. Inna syaitana kana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh, jadikan setan itu sebagai musuh. Ternyata pernah setan sekali ngomong dan dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada di Sahih Muslim, ketika Abu Hurairah diminta untuk menjaga gudang kurma milik Baitul Mal, tiba-tiba ada setan yang menjelma sebagai sosok laki-laki mencuri kurma. Ditangkap Abu Hurairah, mau diseret menghadap Rasulullah. Si setan bisa merayu Abu Hurairah hingga akhirnya kasihan, setan dilepas. Begitu Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah, beliau bersabda, ma fa'ala asiruka, yang kamu tawan kok dilepas? Kata Rasulullah, innahu syaitonun, itu setan, wa sayaud, besok balik lagi, nyolong lagi. Akhirnya Abu Hurairah mantap, pokoknya akan saya jaga. Kalau aku tangkap nggak akan aku kasihani. Saya seret menghadap Rasulullah. Betul, ditangkap, mau diseret, ternyata kembali setan bisa mengiba-iba. Begitu ketemu Rasulullah, Rasulullah ngomong lagi, gimana kabarnya? Kenapa itu tawananmu dilepas? Wasayaud, besok nyolong lagi. Nah, begitu ketiga kalinya, maka Abu Hurairah tidak mau memberi ampun, tapi ternyata setan tahu kelemahan Abu Hurairah, kelemahan dan keutamaan, kelemahan sekaligus kelebihan Abu Hurairah. Apa itu? Orang yang rakus terhadap ilmu. Mau tidak aku kasih ilmu, tapi tolong nanti dilepas. Oh ya baik, saya janji. Apa ilmunya? Pokoknya sebelum tidur baca ayat kursi. Semalam suntuk, tidak ada setan yang akan
ganggu. Dilepas, karena sudah janjikan dilepas, menghadap Rasulullah. Kata Rasulullah, sodaqoka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar, meskipun dia pembohong besar. Ini contoh, ungdur makola wala tandur mankola. Lihatlah apa yang dia ucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Karena banyak orang hadir di pengajian faktor man, karena orangnya. Contoh begini, di sebuah masjid, tidak usah saya sebut nama masjidnya, diadakanlah tablik akbar. Seorang yang sangat terkenal di YouTube, lagi-lagi masjidnya tidak saya sebutkan, orangnya juga tidak saya sebutkan. Ternyata masjid tidak nampung, halaman juga tidak nampung, yang datang ribuan. Saya penasaran, lihat YouTube-nya, ceramahnya. Ya Allah, cuma gitu aja. Dalilnya biasa-biasa saja, isinya biasa-biasa saja. Karena di YouTube sangat terkenal, orang datang berbondong-bondong. Secara ilmu biasa saja. Saya menilai biasa saja melihat dari dalil yang keluar. Kan orang yang banyak terkenal, sementara ketika ceramah miskin dalil. Saya bingung, ini hafalan hadisnya berapa, Qurannya berapa juz. Saya sampai suudon, jangan-jangan cuma 2 juz hafalannya. Dalilnya miskin, isinya ya anak pondok baru lulus saja bisa lah itu. Nah, berarti apa? Orang yang hadir, yang dilihat mankola, orangnya, bukan yang disampaikan. Karena banyak orang yang tidak populer di YouTube, ternyata ilmunya melaut luas. Baik. Jadi kembali kepada kata undur, melihat. Melihat itu ada 2, melihat secara fisik dan melihat non fisik. Berkenaan dengan aktivitas melihat, Islam memerintahkan kita untuk melihat tempat-tempat dan untuk diambil pelajarannya. Misalnya apa? Fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi, kemudian lihatlah akibat kaum-kaum yang dulu mendustakan para nabi. Contohnya apa? Kalau bapak-bapak umroh plus Yordania, nanti akan mengunjungi kaum Samud, kaum Ad, dan kaum Nabi Lut alaihi salam, yang tiga-tiganya diadab. Tapi Rasulullah berpesan, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu baqina. Jangan kalian mendatangi negeri-negeri yang dulu pernah diadab kecuali dalam keadaan menangis. Kalau tidak menangis, khawatir adab itu juga akan menimpa kalian. Kira-kira kalau piknik seperti itu, menangis atau selfie-selfie sambil senyum-senyum? Kalau datang ke situ selfie sambil senyum-senyum, berarti piknik di situ dinyatakan haram, nggak boleh. Tapi sayangnya itu teriak-teriak bahagia, apalagi pakai lift nelpon, tapi sambil langsung itu dilihat video call, ketawa-ketawa, dada-dada, wah nggak boleh itu. Kenapa? Jatuh ke jurang, ya. Jadi perintahnya fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin, lihatlah bagaimana orang-orang terdahulu yang mendustakan para nabi diazab. Nah, ayat itu dihubungkan dengan hadis. Jangan ke sana kecuali dalam keadaan menangis. Karena kalau menangis berarti melihat akibat yang pernah mereka rasakan. Nah, berkenaan dengan melihat, maka
ketika sholat dibahas, fikih melihat saat sholat. Berkenaan dengan sholat, saya tidak tahu di kitab Al-Wajiz sudah dibahas atau tidak. Saat sholat, pandangan mata kita itu satu, waroma bibasorihi nahwal ardi, pandangan ke tempat kita sujud, atau pandangan tegak lurus ke depan. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, arahkan wajahmu lurus ke Masjidil Haram, berarti tegak begini. Dan itu yang dipraktekkan oleh Imam Malik. Kalau yang nunduk itu yang dipraktekkan Imam Syafi'i. Tapi boleh yang ketiga, melihat ke arah imam, karena para sahabat ketika mendengar sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat, maka para sahabat yang saat itu masih belajar sering melihat ke arah Rasulullah, bukan ke bawah. Akhirnya ada sahabat bertanya, seorang tabi'in bertanya kepada seorang sahabat, dari mana kesimpulan Anda salat duhur dan asar Rasulullah tetap membaca surat Al-Fatihah dan surat-suratan ketika berdiri? Jawaban sahabat itu, bittirabi lihyatihi, karena dulu kami melihat jenggot beliau yang bergerak-gerak. Oh, berarti ketika berdiri beliau membaca. Kesimpulan yang lain apa? Berarti para sahabat melihat ke arah Rasul. Maka Imam Bukhari di Kitabus Shalah membuat judul bab makmum melihat ke arah imam. Itu boleh. Misalnya bapak-bapak sholat di belakang sesudes, meskipun kan nggak mungkin, karena di sop pertama itu hanya ulama-ulama Pak. Cuma seandainya situasi tertentu kok diberi rezeki duduk di sop pertama, boleh melihat sesudes. Ini kaki beliau ketika sedang sujud rapat atau renggang, begitu kan cara bersedekap beliau, bagaimana ketika beliau mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga, boleh melihat ke arah imam. Nah, berkenaan dengan melihat, maka nikmat Allah berupa mata, kita diperintahkan untuk merenungi karunia mata, sehingga Allah berfirman, alam naj'al lahu ainain, bukankah aku sudah memberikan kalian kedua belah mata? Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang yang tidak diberi karunia mata? Satu, dia tetap bersabar meskipun ada peluang untuk bisa melihat dengan cara dioperasi. Seandainya dia mengambil opsi tidak melihat, tetap tidak melihat, itu juga bagus. Karena idza ubtulitu abdi bihabibataihi fasabara awatuhu ma'al jannah, bila ada hambaku aku uji kedua belah matanya hilang sehingga tidak bisa melihat, maka aku gantikan kesabarannya dengan al jannah. Yang kedua, tetap berprestasi meskipun buta. Contoh Abdullah bin Umi Maktum, meskipun buta dia menjadi muadzin kedua selain Bilal bin Rabah. Yang kedua, sering ditunjuk oleh Rasulullah menjadi imam di Masjid Nabawi ketika Rasulullah keluar untuk berperang. Seperti pada perang Khandaq, imam Masjid Nabawinya adalah Abdullah bin Umi Maktum. Berarti hafalan Qur'annya bukan sembarangan. Karena ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam siapa yang paling banyak hafalannya terhadap kitabullah. Tiga, Abdullah bin Umi Maktum juga pernah terjun ke medan perang padahal buta. Ternyata dia mengambil tugas yang paling mengerikan, memegang bendera. Kita tahu pemegang bendera itu orang yang pertama kali dibidik oleh musuh, karena bendera kalau bisa direbut, yang memegang bisa dibunuh, berarti pasukan itu dinyatakan kalah. Dan itu sudah dilakukan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Tapi sayang kalau di Indonesia orang buta ngemis. Lebih kasihan lagi, udah ngemis yang dorong ngantar-ngantar siapa?
laki-laki yang sehat itu kan nggak tahu. Jadi jangan sampai cacat menyebabkan kita terhalang untuk tidak berprestasi. Nah, sekarang apa yang dimaksud melihat ke bawah? Tadi kan melihatlah ke bawah, jangan melihat ke atas. Tafsirnya urusan dunia. Biasakan melihat ke bawah. Nah, sekarang contohnya apa? Satu, harta. Nah, bapak-bapak tinggal di rumah perumahan Permata apa? Surya Permata. Jangan melihat ke Kemang Pratama. Lihat di tempat saya, perumahan tipe 21. Nah, jadi harta lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Dua, fisik. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Ya Allah, kulit saya kok tidak kuning seperti kakak dan adik saya. Berarti lihat teman-teman kita yang ada di Irian Jaya. Seperti saya, bapak saya tinggi, kulitnya gelap, ibu saya pendek, kulitnya kuning langsat. Nah, saudara-saudara saya, urusan kulit ikut ibu saya, urusan tinggi badan ikut bapak saya. Kalau saya urusan tinggi ikut ibu, urusan kulit ikut bapak saya. Berarti saya pendek dan kulit saya tidak kuning. Nah, saat seperti ini saya melihat orang yang kulitnya lebih hitam. Saya juga terhibur ketika saya punya teman kakak dan adik. Adiknya tinggi, ganteng, kakaknya pendek, tidak ganteng. Akhirnya, ya Allah, berarti saya lebih beruntung. Kemudian sakit. Nah, sakit jangan lihat yang di bawah. Enak ya dia cuma pilek. Lihat yang punya kanker, yang punya penyakit tumor. Termasuk yang dilihat ke bawah siapa? Pasangan hidup. Ibu kalau punya suami ngeselin, nggak tahu suami ibu itu ngeselin atau menyenangkan. Menyenangkan ya Bu ya, alhamdulillah. Semoga itu jawaban dari hati Nur Aini. Iya. Yang paling dalam. Lihat suami-suami yang lain. Ada seorang ummahat mengeluh sampai dia sudah lupa berapa kali kepalanya dibenturkan di tembok oleh suaminya. Ya Allah, ternyata suami saya masih lebih baik. Lihat ada ummahat sudah dinikah, ternyata suaminya punya ibu. Ibunya punya prinsip, kamu anak laki-laki meskipun nikah tetap anak ibu. Jadi anak itu dijadikan aset dunia bukan aset akhirat. Tolong ibu-ibu ya, ingat ya. Anak itu aset akhirat bukan aset dunia. Karena Rasulullah menyebut apa? Waladun solihun yad'ulahu. Punya anak soleh yang nanti akan tetap mendoakan kita kalau kita sudah meninggal dunia. Berarti anak itu aset akhirat. Kalau aset dunia yaitu tadi, kamu anak laki-laki menikah tetap anak ibu. Akhirnya apa? Anak laki-laki kerja, setiap gaji pasti diberikan kepada ibu. Istri kalau butuh mintanya kepada ibu mertua. Ada tidak? Ada, makanya saya ceritakan. Kerenan mana? Suami ibu atau suami orang ini? Kerenan suami saya berarti. Jadi lihatnya ke bawah. Atau melihat ke bawah anak. Anak saya ngeselin. Lebih ngeselin mana? Anaknya Nabi Yakub. Wah, itu kan bikin stres. Anaknya kan rapat, isinya serem-serem. Uktulu Yusuf, bagaimana kalau kita bunuh Yusuf? Awitrahuhu ardo yahlu lakum wajhu abikum.
kita buang aja ke tempat yang jauh. Wa alquhu fi ghayabatil jub, atau kita lempar aja, buang ke sumur. Itu kan berarti anaknya ngeri-ngeri. Dan kalau kita punya anak nakal, itu sebenarnya yang pertama kali dilihat bukan anaknya tapi ibu bapaknya. Karena di Bulughul Maram bab Isyratin Nisa, di situ ada hadis, idza arada ahadukum an ya'tiya ahlahu, siapa yang mau menyetubuhi istrinya maka membaca bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Rasulullah menjamin kalau ini dibaca, fa innahu in yuqaddar dalika, menyebabkan kehamilan, lam yadurrahu syaitanu abada, anak yang lahir tidak akan diganggu setan selamanya. Berarti kalau ini tidak dibaca, anak mudah diganggu oleh setan, akhirnya anaknya nakal. Dulu dibaca tidak, ya taudinya dibaca baru sekarang, ya sudah selesai. Berarti anaknya nakal gara-gara ya penyebab utama bapak dan ibunya. Atau anak juga nakal karena kesalahan ibu dalam mendidik. Contohnya apa? Anak kecil sudah dikasih HP dengan alasan yang penting biar tidak rewel. Anak kalau sudah megang HP, tingkat baktinya kepada orang tua kurang. Disuruh iya entar padahal tetap di situ. Ternyata yang ngeluh anggota pengajian kita banyak. Bu, ibu ngeluh begitu, anak megang HP tidak? Iya megang HP. Nah itulah yang menyebabkan disuruh tetap fokus kepada HP. Apalagi sekarang keluhan lagi ibu-ibu ketika anaknya di pesantren, orang tuanya datang, yang ditanya pertama kali apa? Bu, HP-nya mana? HP-nya mana? Ya Allah, bukan orang tuanya yang disambut ketika datang, tapi yang dicari HP-nya. Baik, kelihatannya cukup. Berarti intinya lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Ya Allah, kenapa saya tidak cantik? Lihat, banyak orang cantik, akhirnya dia melakukan perbuatan zina, memanfaatkan kecantikannya untuk menumpuk-numpuk dosa. Kok saya tidak ganteng? Ya, daripada ganteng akhirnya menderita seperti Yusuf. Coba Yusuf itu menderita kenapa? Karena ganteng, dijebloskan ke penjara karena Zulaiha tergila-gila. Wa qala niswatun fil madinati, seluruh wanita Mesir juga tergila-gila. Akhirnya terpaksa, Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya, penjara lebih aku sukai. Betul, akhirnya dijebloskan ke penjara karena ganteng. Yang cukup tragis di Madinah ada laki-laki ganteng, gadis-gadis tergila-gila. Umar bin Khattab memutuskan rambutmu wajib digundul. Begitu digundul tambah ganteng. Akhirnya Umar bin Khattab memutuskan, mulai hari ini kamu tidak boleh tinggal di kota Madinah. Bikin masalah. Coba akhirnya dia meninggalkan kampung halamannya, tanah kelahirannya gara-gara ganteng. Mendingan nggak usah ganteng tapi istrinya cantik, itu kan keren, masya Allah. Kemudian apa lagi? Kaya juga kadang-kadang bermasalah. Saya punya teman di pesantren, dulu ketika ngontrak suami istri, masya Allah, akur kemana-mana bareng. Begitu kaya, masing-masing punya penghasilan, akhirnya cerai. Kan mendingan dulu masih belum kaya, itu jauh lebih baik. Termasuk teman kita, istrinya kurang cantik apa, begitu merangkak naik, akhirnya suaminya poligami. Lebih baik mana? Rezeki biasa-biasa saja, suami tidak nikah lagi, atau kaya raya tapi suaminya nikah lagi? Pasti ibu-ibu jawabannya kaya raya suami tidak nikah lagi. Pasti kan begitu.
Padahal ada kaedah apa? Hebatnya wanita itu lihat ketika mendampingi suami saat susah. Hebatnya laki-laki lihat saat dia sedang sukses. Maksudnya paham nggak, Bu? Ini paham ya? Kalau nggak paham terserah, saya nggak tanggung jawab, saya yang cuma menyampaikan. Jadi hebatnya wanita lihat saat mendampingi suaminya saat meniti karir sedang susah. Tapi laki-laki akan dilihat saat dia sedang sukses. Teman saya anteng ketika sedang miskin, begitu kaya, Masya Allah, istrinya 4 dan semuanya gadis lulusan SMA. Nah, berarti dilihat saat dia sedang sukses. Gimana Pak Agus, setuju Pak Agus? Baik, tinggal masih ada waktu lumayan untuk tanya jawab, saya persilahkan. Ya. Kan ada seorang yang bekerja keras gitu kan, tapi tujuannya memenuhi kebutuhan keluarga, tapi sampai misalkan dalam ibadah bisa aja itu cuma ngerasain yang wajib doang tanpa yang sunat-sunat. Oh ya, jadi gini, karena pekerjaan kadang-kadang yang sunnah tidak bisa ditunaikan, dia hanya bisa mengerjakan yang wajib. Jawaban pertama, pastikan bekerja itu bagian dari ibadah. Karena yadkhulul jannata rajulun afidatuhu mithlu afidati thair, akan masuk ke dalam al-jannah laki-laki yang punya karakter burung, tagdu khimasan wa taruhu bitonan. Burung itu pagi-pagi sudah keluar mencari rezeki, pulang di sore hari dalam keadaan tembolok sudah dipenuhi makanan. Man yatakaffalu li alla yas'ala ahadan wa ana atakaffalu lahul jannah. Siapa laki-laki punya prinsip saya makan dari hasil bekerja, tidak mau menjadi beban orang lain, aku pastikan dia akan mendapatkan al-jannah. 1. Akhirnya kita bekerja. Ketika bekerja, sementara pekerjaan itu terikat dengan perjanjian dengan pihak lain, hingga akhirnya kita hanya bisa melaksanakan ibadah wajib. 1. Al-mu'minuna ala syurutihim, mukmin itu wajib mengikuti syarat-syarat ketentuan yang sudah dia sepakati ketika dia mengikat perjanjian dengan pihak lain. Menjadi karyawan itu kan pasti ada ikatan. Anda bekerjanya dari hari ini jam sekian sampai jam sekian, dengan ketentuan gaji sekian-sekian, bonus sekian-sekian. Nah, melihat jam kerja, ternyata dia hanya bisa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di pabrik dengan standar sholat wajib, sehingga tidak sempat untuk menunaikan ba'diyah. Enggak masalah kalau situasinya seperti itu. Intinya begitu. Seperti begini, karyawan pabrik keluar jam 4, tapi melihat jadwal sholat asar, diperkenankan menunaikan sholat asar tepat pada waktunya. Tapi ya itu, karena belum waktunya keluar, maka sholatnya diminta jangan terlalu lama. Ya jangan kemudian kita bisa sholat asar tepat pada waktunya, kemudian balik lagi ke ruang pekerjaan, tapi masih ditambah dengan rahimallahu mra'an shalla arba'an qoblal asri. Allah merahmati seseorang yang menunaikan sholat 4 rakaat sebelum asar. Ya jangan, karena itu masih di jam kerja. Ternyata pabrik masih memberi kesempatan boleh menunaikan sholat asar tepat pada waktunya. Dengan syarat itu apa? Ya 4 rakaat sebelum asar jangan ditunaikan, nggak masalah. Ada yang lain? Punya pertanyaan nggak Pak? Kelihatannya sedang nyari-nyari pertanyaan. Serius amat ini hari ini. Ya. Mengenai sholat Jumat. Oh ya. Kayak
salam terus muadzin azan gitu kan, itu kan agak lumayan lama muadzinnya gitu kan. Itu di sela-sela itu kita atau khotib boleh minum nggak Ustaz? Oh ya, boleh minum tidak? Hukumnya boleh. Karena khutbah itu bukan sholat. Khutbah itu bukan sholat. Jadi khutbah itu bukan sholat. Sebagaimana tawaf itu sholat tapi boleh ngomong. Berarti di sela-sela tawaf boleh tidak minum? Oh boleh, nggak masalah. Tapi ada satu kasus di masjid di Bekasi Utara. Panitia lupa ini Ramadan, air ditaruh di mimbar. Ketika khotib sedang duduk, ambil. Nah begitu hampir ada jamaah langsung teriak, Pak Khotib ini Ramadan. Oh, khotibnya juga baru. Jadi yang lupa berarti apa? DKM sama khotib. Akhirnya saya berkelakar. Seandainya jamaah itu tidak mengingatkan, itu kan rezeki bagi khotib. Harusnya kan begitu. Ya, itu hanya kelakar aja. Seandainya saya yang menjadi khotib kemudian minum tanpa ada yang mencegah, tentu itu jauh lebih baik. Tapi ternyata ada jamaah yang mengingatkan. Baik, ada yang lain? Ya. Kalau sedang safar Ustaz, itu kan ada rukhsah ringan. Itu bagaimana dengan tidak melakukan sholat sunnah rawatib? Satu, yang kedua, bagaimana dengan jika hari Jumat? Apa ada keringanan untuk tidak berjumatan? Ya. Satu, tentang rawatib gugur selama safar kecuali qobliyah subuh. Dalilnya idza maridul abdu aw safara kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan. Siapa yang sakit, siapa yang sedang bersafar, ibadah-ibadah sunnah tidak ditunaikan, pahala tetap mengalir karena saat dia ada di rumah dan sehat, dia tetap melaksanakan ibadah-ibadah sunnah itu. Itu satu. Yang kedua apa tadi? Jumat di Bulughul Maram laisa ala musafirin. Jumu'atun, tidak ada kewajiban bagi musafir untuk sholat Jumat. Jadi nggak masalah kalau sedang safar tidak menunaikan sholat Jumat. Tapi kalau ikut sholat Jumat boleh tidak? Boleh. Cuma kalau dia mengambil opsi duhur juga boleh. Di sini dikecualikan bagi yang sedang berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Saya tidak sepakat dengan banyak ustadz yang sholat maghrib selesai langsung sholat isya di jama', habis itu pulang ke hotel tidak sholat isya di masjid. Kenapa? La tusaddu rihal illa li thalathati masajida, tidak boleh berpayah-payah pergi dalam rangka ibadah kecuali 3 masjid, salah satunya Masjidil Haram. Berarti di Mekah tugasnya sholat 5 waktu di masjid, jangan di jama'. Bahkan ada yang ekstrim yang tidak di jama' sombong. Nah inilah saya pernah tengkar. Jadi yang tetap sholat isya di masjid dianggap sombong oleh orang ini karena tidak mengambil rukhsah. Padahal jama' sudah pernah saya sampaikan, kitab ini kan di pentahqiq Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Beliau menyampaikan di kitab Tawdihul Ahkam, jama' itu tidak ada hubungannya dengan musafir. Jama' itu kaitannya situasi dan kondisi meskipun dia bukan musafir. Contohnya apa? Rijalul atfa, tim pemadam kebakaran, itu boleh menjamak sholat. Termasuk ini dokter, tim bedah. Kenapa?
Tentara yang sedang ribat berjaga-jaga itu punya hak mengambil jamak. Termasuk boleh sebenarnya bukan jamak, mengakhirkan sholat pertama, menyegerakan sholat yang kedua, seperti yang dilakukan oleh Hamnah binti Jahsy karena dia istihadoh tiap hari. Kalau sekarang berarti orang sakit parah di atas tempat tidur, harus pakai pampers. Caranya apa? Tunaikan duhur menjelang adzan asar. Begitu duhur selesai, paling semenit 2 menit adzan asar berkumandang, langsung sholat asar. Berarti ganti pampersnya tidak tiap waktu. Wasal, kenapa? Tayamum enggak apa-apa. Ya tayamum di rumah sakit itu gini. Kalau masih memungkinkan wudu, tetap wudu. Bagaimana kalau diwudukan oleh orang lain? Babu ar-rajulu yuwaddi'u ar-rajula, bab bolehnya seseorang membantu wudu orang lain. Di Sahih Bukhari di Kitab Thaharah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.